Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kepada para jamaah sholat maghrib berjamaah Masjid At-Taqwa Regensi yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian fikih kita saya ambil dari Al-Fiqhul Manhaji. Ya, ada kalau ada yang nanya-nanya pakai kitab apa? Al-Fiqhu Al-Manhaji. Ya, enggak banyak sih ya. Ini totalnya cuma 8 jilid. Kita masuk jilid pertama. Ya, jilid pertama ada berapa halaman? Sedikit di sini cuma 272 halaman. Ya. Nah, kenapa saya ambil ini? Karena di sini ala madhabil Imam Syafi'i. Buku ini pakai mazhab Syafi'i. Tapi nggak apa-apa nanti kalau kita bahas dengan mazhab yang lain ya. Tapi biar kita ada punya pegangan satu mazhab dulu. Ya, walaupun nanti kita juga bisa belajar mazhab yang lain. Rahimahullah. Nah, buku pertama ini bicara tentang dua hal, kitab Toharo dan kitab Sholat. Yang nulis cuma dua orang, satu Dr. Mustafa Al-Khin dan Dr. Mustafa Al-Bugho. Ya, jadi ini juga termasuk kitab kontemporer. Saya dapatnya yang cetakan keempat tahun 1992. Ya, ini berarti saya mari SMP kelas 2 nih ya. 92 ya. Saya lahir 79. Iya. Jadi di sini karena kemarin sudah kita bahas tentang frame-nya 10 poin, tapi kita memperdalam sedikit tentang dalilnya. Apa itu dalil, kemudian bagaimana cara dalil itu bisa menjadi produk hukum. Berarti kita masuk ke toharohnya ya. Pertama yang harus kita pahami bahwa akidah dengan amal soleh itu satu kesatuan ya. Jangan dipisah-pisah. Walaupun dalam keilmuan nanti kita pisah. Untuk akidah keyakinan namanya ilmu akidah, ilmu tauhid. Untuk amal soleh namanya ilmu fikih. Tapi kalau kita lihat banyak ayat Quran itu menggabungkan antara iman dan amal soleh. Sering kan kita dengar ayatnya ya, alladzina amanu wa amilus sholihat. Amanunya adalah tauhid akidah, amilus sholihatnya adalah fikih. Contoh dijelaskan di sini bicara toharoh, wudu. Bicara toharoh yang dipanggil imannya, ya ayyuhalladzina amanu di surat 5 Al-Maidah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang sudah mentauhidkan Allah, hai orang-orang yang sudah menjadikan Rasul sebagai Nabi akhir zaman, hai orang-orang yang siap menjalankan ajaran-ajaran Islam. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Baru kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu biruusikum, usap kepalamu. Wa arjulakum, dan basuh kakimu. Ya, ilal ka'bain, sampai mata kaki. Kok cuma 4 itu sih? Nah, karena di Al-Quran cuma 4 yang disebutkan, makanya rukun wudunya cuma segini. 1 niat, 2 basuh muka, tangan sampai siku, kemudian kepala, lalu kaki sampai mata kaki, lalu tertib. Udah itu aja. Terus kumur-kumur, hidung, cuci tangan di awal, bismillah, itu semua sunnah. Makanya kenapa kita belajar fikih, biar tahu nanti begitu Jumatan buru-buru nyampe pas qomat, gimana nih? Jangan malah dipakai semua, atau pas mau wudu tinggal dikit airnya. Ya, Pak Ustadz bisa nggak wudu pakai air segini? Bisa, pakai yang gelas aja bisa. Kalau yang diambil rukunnya doang. Tuang dikit muka, tuang dikit tangan sampai siku, lalu kepala, lalu kaki, selesai. Kalau itu yang dipakai sah. Ya, karena itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Nanti yang disebutkan dalam hadis itu sunnah-sunnahnya, nambah pahala. Nah, kumur-kumur ya nggak apa-apa.
Ya, tapi kalau nggak cuci muka ya salah. Atau ngusap rambut malah ngusap dahi. Nah, ada begitu nggak? Ya, nah itu salah. Rambut yang diusap bukan dahinya. Ya, makanya harus tahu itu. Tapi di dalam Al-Quran kita lihat iman dulu baru jelaskan. Puasa begitu juga kan? Hai orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Bicaranya tentang fikih tapi yang dipanggil imannya. Makanya jangan pernah dipisah ya antara keimanan dengan fikih atau amal soleh. Bahkan bicara ciri-ciri orang yang beriman dalam surat 23 Al-Mu'minun, isinya fikih semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kalau salat khusyuk. Lah salat itu kan fikih. Jadi ciri-ciri iman adalah fikihnya disebutin. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang tidak mau mengucapkan perkataan yang sia-sia. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Bayar zakat fikih lagi. Walladzina hum li furujihim hafizuna illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Yang bisa menjaga kemaluannya kecuali kepada istri dan hamba sahaya. Ya, terus itu bicara fikih semua. Amanat dan seterusnya. Ya, jadi yang ditanya iman tapi ciri-ciri iman adalah fikih lagi, amal soleh lagi. Karena itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kita mengatakan, Pak Ustadz saya Islam tapi saya nggak sholat. Nah, itu aneh. Saya Islam Pak Ustadz tapi saya nggak mau puasa. Itu memisahkan antara iman dengan amal soleh, nggak boleh. Itu harus satu kesatuan. Itu ya. Dan masih banyak lagi nanti ayat-ayat yang lain. Kita lanjut masuk ke dalil saja ya. Kita kan sudah bilang dalil itu pokoknya Quran Sunnah, betul. Tapi tidak melulu Quran Sunnah, ada yang lain. Contoh di sini saya bacakan sedikit. Pertama bicara Quran. Ya. Ya, fa idza uridat masalah, ketika memang ada masalah, raja'na qabla kulli syai' ila kitabillahi azza wajal. Pasti kita cari dalilnya, sumber hukumnya di Quran dulu. Pasti itu, semua ahli fikih begitu. Semua ulama begitu. Ya, fa idza wajadna fihi al-hukma, kalau udah ada di situ ya kita ambil. Contoh, apa hukum khamr? Haram, mana haramnya? Lihat di misalnya Al-Maidah 90, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaiton. Kan nggak ada kata-kata haramnya, memang nggak ada. Najis, perbuatan setan. Perbuatan setan itu wajib apa haram? Ya haram. Bahkan nggak ada haramnya, memang nggak ada haramnya, cuma disebutnya perbuatan setan. Fajtanibuh, maka tinggalkanlah. Ketika Allah bilang tinggalkan berarti itu nggak boleh, dilarang. Ketika dilarang namanya haram. Gitu ya. Ketika ditanya misalnya tentang ya hukum jual beli, hukum riba, oh di Quran ada jawabannya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti jual beli halal, riba haram. Mana dalilnya? Di Al-Baqarah ayat 275. Ya, jadi nggak mungkin cari yang lain, cari Al-Quran dulu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Terus gimana kalau di Al-Quran nggak ada? Nah, baru kita cari di hadis. Contoh. Ya. Jelaskan dari sini misalnya wa sunnah yaqulu manukil 'anin nabi min qaul aw fi'l aw takrir. Contoh dari ucapan Rasul, sibabul muslim fusukun. Menghina orang Islam itu sudah kefasikan. Sudah turun imannya, terkikis Islamnya. Jadi hati-hati ya. Jangan orang dipanggil si monyet. Yang monyet langsung dipanggil si anjing. Nyet, ya jing lah. Monyet sama anjing lagi ngomong. Padahal namanya bagus-bagus itu kan. Misalnya Abdullah, Abdurrahman, panggilannya nyet, jing kan gak enak. Nah, kata Nabi gak boleh. Ini termasuk ucapan Nabi. Kemudian yang berikutnya adalah fi'lu Nabi.
Ya, contoh perbuatan Nabi dijelaskan dalam hadis Bukhari lagi di sini. Ketika ditanya, maka nayasnau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi baitihi. Rasul kalau di rumah ngapain aja sih? Apa kata istrinya? Kana yakunu fi mihnati ahli. Di rumah mah ya bantuin, ya, bantuin kerjaan rumah tangga, nggak diem-diem. Rasul kalau memang ada yang bisa dibantu, dibantu pekerjaan rumah tangga. Dan tidak langsung menurunkan derajat Rasul, nggak masalah. Tapi lihat bedanya, faida hadrotis sholah, ketika mendengar azan atau mendengar qomat, qoma ilaiha, Rasul tinggalkan itu lalu ke masjid. Ya, jangan semangat bantuin istri dengar azan pura-pura budek. Jangan, berangkat ke masjid. Ya, nanti selesai sholat balik lagi bantuin lagi, silahkan. Ya. Kemudian at-takrir, jadi bisa ucapan, bisa perbuatan, lalu bisa takrir. Apa itu takrir? Takrir persetujuan Nabi. Contoh di sini, Rasul pernah melihat rajulan yusolli ba'da sholati subhi raka'ataini. Setelah selesai sholat subuh 2 rakaat, ya, kemudian Rasul dan sahabat pada zikir. Ada satu sahabat berdiri sholat 2 rakaat. Jadi sholat 2 rakaat sesudah subuh. Ada nggak? Ada nggak 2 rakaat sesudah subuh? Ba'diyah subuh? Nggak ada. Tapi ini sahabat ngerjain. Tapi Rasul diamkan. Ya. Lalu setelah selesai, lihat nih Rasul, negurnya enak. Ya, Rasul negur orang yang rada-rada aneh, nggak, wah ente sesat nih, neraka, kagak. Ya, Rasul ngelihat ada sahabat sholat sunnah 2 rakaat sesudah subuh, kan nggak ada sholatnya. Tapi lihat cara Rasul negurnya. Ya, setelah selesai ditanya sama Rasul, sholatus subhi rakaatan. Kalau kita mas sholat subuh mah 2 rakaat doang. Rasul itu tadi sholat apaan? Ya, enggak langsung bikin sesat, neraka, kagak. Lihat jawaban Rasul. Lihat jawaban sahabat tadi, faqalar rajul, laki-laki ini menjawab, inni lam akun shallaitur raka'ataini allati qablahuma. Tadi pas saya datang ke masjid, jamaah udah mulai. Jadi saya nggak bisa sholat qobliyah, nggak kebagian qobliyah subuh. Padahal kata Rasul kan qobliyah subuh lebih baik khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi rugi banget kalau nggak qobliyah subuh. Ya, lalu fasallaituhu mal'an. Jadi yang tadi saya kerjakan itu walaupun ba'diyah, saya niatnya qobliyah. Tuh. Istihad ya. Boleh nggak nih? Coba kerjain aja dah. Apa kata Rasul dah, terserah. Ya. Jadi kata sahabat tadi, saya memang sholatnya ba'diyah, cuma niatnya qobliyah. Mau tahu nih Rasulnya setuju nggak gitu ya? Kalau nggak ya udah besok nggak usah diulangin. Fasa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul diam. Nah, diamnya itu berarti boleh. Kalau Rasul mendiamkan satu perbuatan, berarti perbuatan itu boleh. Jadi kalau nanti antum bawa bapak datang ke masjid, jamaah udah mulai, ya udah sholat berjamaah. Nanti selesai silakan sholat qobliyah, boleh. Ya. Nah, yang belum paham nanya. Terlihat itu kok Pak Agus habis sholat subuh ngapain tuh misalnya, tapi nggak nanya, langsung aja, oh tadi saya subuh ngeliat Pak Agus sholat ba'diyah, bid'ah tuh, sesat, neraka. Jangan, tanya dulu. Ini buktinya di zaman Rasul aja boleh, ya, karena dia ketika sudah qomat, jamaah sudah mulai kan nggak mungkin sholat sunnah, jadi dahulukan sholat berjamaah dulu, baru kemudian silakan sholat qobliyahnya di waktu ba'diyah. Karena Rasul pun tidak menyalahkan. Itu ya. Itu namanya hadis Nabi. Kita lihat nanti teksnya kayak gitu. Nah, kalau tadi Al-Quran ada dalil pertama, maka hadis ini ada dalil yang kedua. Ya, kalau di Quran nggak ada, maka ngeceknya ke hadis. Kayak gimana tuh? Kayak tadi misalnya, ya, di Al-Quran ada perintah sholat, di hadis ada perintah sholat, berarti hadis itu menguatkan Al-Quran.
Di Al-Quran ada perintah sholat, tapi Al-Quran tidak menjelaskan cara sholatnya. Cara sholatnya ada di hadis, berarti hadis itu menjelaskan yang ada dalam Al-Quran. Ya, makanya kalau kita bilang saya Quran aja nggak pakai hadis, ya sholatnya gimana? Apa takbir dulu, apa salam dulu, apa sujud dulu, nggak tahu. Ya, juga kadang hadis itu juga memberikan hukum yang di Al-Quran nggak ada. Ini terjadi di masa, ya, di masa Rasul misalnya, dia tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tapi di hadis ada, ya udah berarti itu masuk, ya masuk hukum. Contoh di sini tahrimut takhattum bidzahab, haramnya laki-laki untuk pakai cincin emas, walubsul harir, dan memakai pakaian atau memakai kain sutra. Laki-laki nggak boleh, ya, perempuan boleh. Kok gitu sih? Ya kalau nggak suka ya sama Rasul ngadunya, protesnya jangan sama saya cuma bacain hadisnya aja. Ya, jadi hadis adalah sumber hukum atau dalil yang kedua setelah Al-Quran. Dan ya, kita beramal dengan hadis Nabi juga wajib hukumnya. Justru dengan kita mengamalkan hadis berarti kita sudah mengamalkan Al-Quran, karena hadis juga fungsinya menjelaskan Al-Quran. Tapi tidak hanya dua, ada dalil yang ketiga, namanya ijma' atau kesepakatan ulama atau konsensus ulama. Ya, jadi dalil ada berapa? Dua, salah. Ya, ini ada lagi yang ketiga, namanya apa? Ijma'. Apa itu ijma'? Ittifaqu jami'il ulama il mustahidin, kesepakatan seluruh ulama mustahid min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ulama itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Jadi bolehnya nih ulama Kristen nih? Kagak. Ulama umat Nabi Muhammad, ulama Islam. Ya, fi asrin minal usur, dalam satu masa setelah Rasul wafat. Karena ketika Rasul masih hidup nggak ada ijma, semua tergantung Rasul. Tapi Rasul wafat, di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, maka tanya sahabat. Kalau sahabat sepakat, ijma namanya, kesepakatan ulama di masa sahabat misalnya, ya, ala hukmin syar'i, terhadap satu hukum syariat. Ya, fa idza tafaqaha haula'i al-ulama, kalau seluruh ulama tadi sepakat dalam satu masalah hukum, maka ya generasi berikutnya nggak boleh berbeda, udah ngikutin kesepakatan ulama di masa lalu. Gitu ya. Apa contohnya di sini atau apa dalil yang menguatkan ini? Ada hadis riwayat Ahmad nomor 396 dari Abu Basro Al-Ghifari, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sa'altullaha azza wajal, kata Nabi, saya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala an la yajma'a ummati ala dhalalah, agar umatku tidak sepakat dalam kesesatan. Ya, Rasul minta umatnya ini jangan sampai sepakat dalam kesesatan. Fa'atoniha, maka Allah memberikan itu, Allah kabulkan. Makanya nggak mungkin umat Islam sepakat dalam kesesatan, yang pasti sepakatnya dalam kebaikan, dalam hukum. Tadi ya disebutnya dengan ijma'. Apa contohnya? Misalnya di sini sepakatnya sahabat atas kepemimpinan Abu Bakar. Ya, sahabat sepakat bahwa yang menggantikan Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika di kemudian hari misalnya ada Syiah mengatakan, wah itu Abu Bakar tuh sesat tuh, harusnya Ali, itu sudah menyalahi ijma. Di zaman sahabat nggak ada yang komentar, setuju semuanya bahwa yang menggantikan Rasul adalah Abu Bakar. Kenapa sekarang baru protes? Itu namanya menyalahi kesepakatan, nggak boleh ditolak. Ya, jadi kalau sudah ada ijma sepakat, kita nggak boleh beda. Tapi kalau zaman dulu beda, ya nggak apa-apa, sampai sekarang beda. Ya, kalau sudah bilang ijma, berarti sepakat. Apalagi
di sini ijma'u sahabat radhiyallahu anhum ala andal jadda ya'khudhu sudusat tarikah ma'al waladid dzakar. Sahabat sepakat bahwa ketika ada yang meninggal, kemudian bapaknya almarhum udah meninggal duluan, nggak ada. Yang ada adalah kakeknya almarhum. Kakeknya dapat berapa? Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Maka sahabat berembuk, udah kakek samakan dengan ayah. Kalau tidak ada anak perempuan maka dia dapatnya adalah 1/6. Udah. Ketika nggak ada bapak, adanya kakek, bapaknya bapak, maka kakek itu disamakan dengan bapak, dapatnya 1/6 dari harta waris. Itu di ayat nggak ada, di hadis nggak ada. Adanya apa? Kesepakatan sahabat. Gitu ya. Itu contohnya. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan sebelum saya lanjutkan. Biar nggak kepanjangan. Iya. Saya mau sholat qobliyah subuh, waktunya nggak cukup. Yang jadi masalah bukan waktunya. Nah itu masalahnya. Mulai sholat berjamaah itu bukan karena waktu, tapi karena imam. Ya, lihat di zaman Rasul, Bilal tengok-tengok doang. Selama Nabi nggak ada, nggak mungkin qomat itu Bilal. Begitu Nabi datang, langsung qomat. Jadi kalau ente mau sholat qobliyah, waktunya tinggal dikit, bisik-bisik sama imam, "Mam, jangan keluar." Udah gitu aja. Jadi bisa mulai. Ya kalau imam nggak mulai kan masih ada waktu panjang. Itu dia, bilangin sama yang qomat. Qomat itu nungguin imam, bukan nungguin waktu. Ya. Kalau enggak ente bisikin yang qomat, jangan qomat dulu, belum qobliyah nih. Ya udah dia nggak bakal qomat. Ya, jadi kesalahan kita sekarang karena sudah ada waktu seolah-olah waktu itu yang mendahului imam. Enggak, ini cuma sekedar pengingat saja. Hah? Ya kan bukan ulama yang sepakat di sini. Harus ijma ulama. Dan di zaman Nabi itu iya, tapi sepakatnya bukan ini. Kalau bicara fikih, yang namanya qomat itu dimulai kalau sudah ada imam. Ya mungkin, makanya dulu ketika Nabi sakit parah menjelang wafatnya, itu nggak mulai sholat, udah penuh. Baru Nabi bilang dia udah nggak kuat, bahkan Nabi berkali-kali pingsan. Begitu dia sadar, udah Abu Bakar jadi imam, barulah Bilal qomat. Pernah suatu hari Rasul juga udah nggak bisa mimpin sholat karena sakit parah. Abu Bakar nggak datang, nggak mulai sholatnya. Yang pusing siapa? Bilal. Gimana nih mau qomat? Rasul nggak bisa datang ke masjid sakit parah. Abu Bakar nggak ada, nyolek Umar. Mar, ente imam ya. Disangkanya Umar, Bilal itu disuruh sama Rasul. Siap kata Umar. Mimpinlah dia sholat. Begitu selesai, Rasul dengar kan karena masih sakit tapi nggak bisa ke masjid, dengar. Loh kok yang mimpin Umar nih? Ngomellah Rasul. Yang nyuruh Umar jadi imam siapa? Tuh. Akhirnya Umar juga dengar, tahu ternyata ini bukan disuruh Rasul, diomelin tuh Bilal. Ente gimana sih nyuruh-nyuruhnya jadi imam, kirain disuruh Rasul. Karena kan yang pusing yang qomat, harus ada imam. Imam udah oke baru dia qomat. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya. Walaupun dia kosong, kalau imam nggak mau mulai gimana? Ya tetap aja sholat. Atau kan itu pilihan ya. Kalau kita bicara fikih kan bicara solusi, iya. Jadi itu ya tadi saya luruskan bahwa ini adalah dalil sekunder. Dalil primernya adalah tetap imam. Imam ngangguk berarti oke. Jadi sebenarnya yang qomat itu lihat imam dulu. Kalau imam nggak ngangguk atau imam geleng-geleng ya jangan. Iya. Karena yang mimpin sholat itu imam. Ya ini hanya sekunder aja. Kalau imam setuju dengan waktu ya udah. Tapi kalau imam nggak setuju ya ikutin imam, bukan ikutin jam. Salah. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita datang ke sini,
Waktu misalnya tinggal 2 menit atau kurang dari 2 menit. Wah, nggak mungkin nih. Kita bisa sholat, kita ambil rukun-rukunnya saja. Apa tuh rukun sholat? Kan kalau macam Syafi'i, niat, berdiri jika mampu, baca Fatihah, ruku tumaknina, i'tidal tumaknina, sujud tumaknina, duduk antara 2 sujud tumaknina, baru kemudian nanti tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir, sholawat Nabi di tahiyat akhir, salam pertama, tertib, udah itu. Jadi nggak usah baca doa iftitah, tidak baca surat yang lain, tidak baca doa ruku, doa i'tidal, doa sujud, nggak apa-apa, karena itu sunnah. Yang dikerjakan rukunnya aja. Tapi tumakninah itu apa? Diam sebentar, Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah, diam lagi, Allahu Akbar, diam sebentar, nggak usah baca, nggak apa-apa. Bacaan yang rukun itu adalah takbiratul ihram, takbir pertama Allahu Akbar, itu rukun. Kalau orang sholat datang tidak ada omongan Allahu Akbar, nggak sah sholatnya. Takbiratul ihram itu bukan angkat tangan, tapi ucapan Allahu Akbar, minimal dirinya sendiri yang dengar. Jadi kalau dia cuma takbiratul ihramnya mana? Takbir itu bukan angkat tangan. Angkat tangan itu artinya raf'ul yadaini. Enggak ngangkat tangan juga sah. Allahu Akbar, ngangkat tangan tuh sah, karena angkat tangan itu sunnah. Jadi yang betul itu adalah Allahu Akbar, lalu baca Fatihah, langsung ruku, langsung i'tidal, tapi tumakninah semua. Bacaannya cuma Allahu Akbar, lalu baca Fatihah, baca tahiyat akhir, sholawat tahiyat akhir, salam. Itu bacaannya yang rukun. Itu nggak sampai 2 menit selesai, dapat juga qobliyah. Ya. Nah, itulah kenapa kita harus tahu mana yang rukun, mana yang enggak. Nanti kita berarti ambil apa nih? Sholat yang minimalis. Nah. Iya kan, rukunnya doang kita ambil. Kayak tadi kan wudu, kita ambil wudu minimalis apa tuh? Wajah, tangan, kepala, kaki. Nggak kumur-kumur, nggak bersihin hidung, itu kan sunnah. Kalau memang nggak keburu, kita ambil yang minimalis, ya, karena memang ada uzurnya, ada alasannya. Nanti ada lagi misalnya mandi minimalis, mandi wajib, ada dalam fikih. Karena dalam fikih itu mandi minimalis adalah dari kepala sampai kaki basah semua, selesai. Yang penting niatnya niat mandi wajib, sah. Ya, tapi kalau mandi wajibnya kayak Rasul ya panjang urusannya, datang, cuci tangan dulu, bersihkan kemaluan dulu, wudu, baru guyur yang bagian kanan kepala 3 kali, bagian kanan 3 kali, bagian kiri 3 kali sambil digosok-gosok. Selesai baru cuci kaki. Wah, nggak keburu nih, ntar udah azan, udah mau qomat kan. Sedangkan misalnya kita junub, gimana pengen ke masjid, udah mandinya minimalis. Gimana tuh, jebur aja, udah basah semua kan? Kelar, atau tuang tuh udah kelar, sah. Ya, karena rukunnya dapat semua. Itu loh. Yang salah ada orang sunnahnya dikejar, rukunnya ditinggal, itu yang nggak sah. Sholatnya, ya, sholat tapi Fatihah nggak dibaca, ya nggak sah, karena Fatihah itu rukun. Tapi surat sesudah Fatihah itu sunnah, nggak dibaca nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi pilihannya banyak tadi, bisa kita bisikin imamnya, bisikin yang qomat, atau tadi sholat minimalis. Nggak bisa juga semuanya, barulah nanti setelah selesai sholat berjamaah, gitu ya. Cari dulu yang ada kemungkinan kita tetap bisa sholat. Ya, bukan ngakal-ngakalin, bukan ini. Memang ada ilmunya. Ya, memang ada ilmunya, bukan ngakal-ngakalin. Iya, makanya tadi saya bilang ini cuma dalil sekunder aja. Dalil kedua, dalil pertamanya tetap imam. Walaupun ini bunyi, kalau imam bilang gedek-gedek ya nggak boleh. Ya, nggak boleh qomat. Ya, karena yang mimpin sholat adalah imam, gitu ya. Tapi walaupun di sini belum selesai, di sini masih 2 menit, 3 menit, imam qomat, qomat. Jangan belum Pak ya, disuruh imam harus. Iya, ya, oke. Silakan di belakang.
Jadi jangan kita ngikutin jam ya, ngikutin imam. Ya silakan Pak Haji. Jadi di salah satu program memang juga diberikan waktu itu sekitar 5 menit. Tapi saya berdasarkan dari patokannya kita cuma setiap imam yang datang dari imam salat dulu selesai langsung koma. Jadi ada beberapa orang yang mungkin ada orang minat terbatas gitu. Padahal tentu mungkin doa di antara orang itu standar. Nah itu makanya, itu gimana? Jadi si yang biasa koma itu patokannya yang dimakan dari kita sholat langsung koma. Jadi patokannya itu ada namanya download. Iya, jadi gini ya, bicara waktu kan memang ini sudah ijma nih katanya nih ya. Ijma nih, tapi kan ijma ulama ya. Ijma'nya ijma DKM. Nah, tapi kan kalau ijma'nya DKM kan berarti kan nggak berlaku selamanya, bisa dikoreksi. Ya tinggal bikin surat aja. Pak DKM maaf kalau cuma sekian menit kayaknya kurang deh. Saya tuh bangun itu kalau dengar azan, belum mandinya, belum ininya, belum nggak keburu misalnya. Tulis aja. Masalah diterima atau enggak kan terserah DKM. Atau kalau nggak diterima juga, awas ya nanti ini pemilihan saya ketua DKM-nya ya silahkan aja ngancem. Ya. Oh gitu. Nah, iya, nggak apa-apa. Atau mungkin kelamaan malah, kelamaan 15 menit nih, 10 menit misalnya, silahkan aja. Nah, maksudnya ini kan juga wanti-wanti juga buat kita semua di sini ya. Maksud saya bukan berarti ini nggak boleh, silahkan. Imam juga mau ngikutin ini juga silahkan. Tapi saya hanya mau menjelaskan dalam sisi fikih bahwa yang berhak untuk mulai berjamaah itu bukan dari waktu tapi dari imam. Gitu loh. Tapi kalau imam juga ngikutin ini ya nggak masalah juga. Atau imam begitu datang 10 menit udah selesai semua pada zikir, udah nggak ada yang sholat, nggak apa-apa juga langsung qomat. Masih 5 menit biarin. Ya, imam yang ngelihat, oh dilihat udah selesai semua, sudah pada oke, udah pada zikir, udah pada sholat, nggak ada yang berdiri, udah tinggal nyuruh, ya, yang azan suruh qomat, selesai. Atau misalnya tadi, oh imam ngelihat masih ada yang sholat, udah tunggu lagi sebentar lagi, itu tergantung imam. Ya, tergantung imam. Tapi kalau memang imam bilang udahlah saya sudah pasrahkan ke waktu, ya udah mau nggak mau ikutin waktunya. Gitu ya, kan tadi sudah kesepakatan, nggak masalah. Gitu ya, oke, ya. Ya kita lagi sholat sunnah, lalu sudah qomat, tergantung kita sholatnya sudah sampai mana. Kalau sholatnya udah sampai tahiyat akhir lanjut aja. Tapi kalau sholatnya baru Allahu Akbar, baru rakaat pertama ya batalin, nggak mungkin ngejar, ya. Atau malah kita ngebut, cepet biar dapat semuanya, ya malah nggak sah. Orang nggak tumakninah, nggak diam sejenak. Ya kalau kita baru baca Fatihah rakaat pertama ini udah qomat, udah nggak mungkin ngejar, ya udah kita batalin, masuk jamaah, nanti selesai salat berjamaah silakan salat qobliyah. Karena emang tadi dibolehkan oleh Nabi, ya, dan dalilnya sahih tadi, ya. Ya kalau nanti nggak percaya, sini saya kasih nih PDF-nya, mau apa-apa, mumpung bahasa Arab nih, ya. Tinggal di rumah tinggal kasih harokat sendiri, ini A, I apa U gitu kan, seru ya. Itu ya, jadi lihat kondisi kita sudah mau akhir nggak? Kalau masih lama ya udah terpaksa kita batalkan, masuk saf. Nanti selesai sholat kita tinggal qobliyah karena dibolehkan oleh Nabi, gitu ya. Oke, ada yang lain? Iya. Tadi yang Ustaz jelaskan itu kondisi yang harus artinya dalam pembinaan anak Islam sedang berkembang, nanti menjadi kondisi yang sekarang.
Mohon izin, Al-Quran juga ada kalau belum sudah inna salata karena al-guna kita mengguna. Jadi kalau misalnya imam Al-Quran di sini menunjukkan sungguh salat adalah waktu, jadi penunjukan adalah waktu yang diperhatikan. Mohon izin Iya, nanti di Al-Quran dijelaskan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa salat sudah ada waktu-waktunya. Iya betul. Qobliyah itu adalah sebelum. Makanya kan tadi Rasul nanya, ya, sholat subuh cuma 2 rakaat, bukan 4 itu maksudnya. Tapi sahabat tadi ngasih tahu alasannya. Saya bukan mau sholat ba'diyah ya Rasul, enggak keburu, enggak sempet datang ke masjid, udah mulai sholatnya, mau gimana lagi, sedangkan saya pengen dapat pahala qobliyah. Berarti itu dibolehkan oleh Rasul. Rasul diam. Itu satu. Nanti ada lagi hadis yang lain, Rasul pernah setelah sholat asar sholat 2 rakaat. Ini Rasul sendiri, ya, dilihat oleh istrinya. Istrinya nanya, ya Rasulullah, ada syariat baru nih, kan pada asar tidak ada sholat ba'diyah. Apa kata Rasul? Tadi setelah saya selesai sholat zuhur, ada tamunya banyak dari kampung mana saya lupa. Yaudah saya menghormati tamu sampai nggak sempet sholat ba'diyah zuhur, nggak sempet sholat ba'diyah zuhur, udah keburu asar. Jadi inilah ba'diyah zuhur saya. Rasul ba'diyah zuhur tapi di waktu asar. Bagaimana kewenangan imam terhadap waktu yang disepakati? Karena menurut juga Rasulullah pernah mengatakan apabila ada suatu kesepakatan di dia, maka kita itu menunjukkan. Oke, iya, bicara kesepakatan waktu nggak masalah. Cuma saya ingin hanya menjelaskan fikihnya itu sebenarnya bukan ngikutin jam, tapi ngikutin imam. Cuma kan dulu emang nggak ada jam. Ya kalau emang nanti setelah disepakati oleh DKM, imam juga sudah sepakat, pokoknya kalau sudah waktunya langsung kombat, nggak ada masalah. Cuma saya hanya ingin menjelaskan bahwa awalnya dan pada hakikatnya bicara jamaah adalah bicara imam. Walaupun ini sudah bunyi, kalau imam nggak mau, imamnya baru datang, imamnya mau qobliyah, ya jangan dilarang. Ya kan, kadang bukan kita juga. Misalnya imam datang nih, misalnya saya imam datang mules, saya buang air dulu. Begitu kelar wudhu, pas saya mau ke sini udah bunyi. Terserah saya lah, kan saya imamnya. Saya sekolah qobliyah dulu. Ya kan, yang qomat jangan qomat dulu. Saya mau qobliyah, mau apa yang qomat? Imam yang ngomong. Ya, kalau imam ngomong begitu ya udah stop. Maksud saya intinya tetap bahwa itu bicara jamaah adalah bicara tentang kepemimpinan seorang imam. Nah, kalau imam sudah sepakat dengan itu ya sudah selesai masalahnya. Cuma maksud saya jangan sampai nanti ada dalam pikiran kita, udah bunyi tuh kok belum mulai sih, seolah-olah yang jadi imam adalah waktu, bukan imam sholat. Padahal mulai tidaknya sholat jamaah tergantung imam. Rasul telat, ya tengok Bilal nggak mungkin qomat dia, dan nggak ada yang berani jadi imam gantiin Rasul. Ada yang berani? Ya nggak ada yang berani. Ya nggak apa-apa, silakan. Di sini imamnya banyak, misalnya ada 3, 4, siapapun kalau udah bunyi maju ya nggak apa-apa. Itu kan kesepakatan ya. Tapi maksud saya hanya menjelaskan fikihnya sebenarnya adalah imam yang bertanggung jawab, imam yang nyuruh mulai, atau imam yang nunggu sebentar lagi nggak apa-apa. Gitu ya. Oke. Jadi kalau toh imamnya sudah sepakat dengan waktu ya nggak apa-apa. Cuma nanti takutnya misalnya kita pulang kampung, nggak ada waktu yang kayak gini, masih ya ada jam matahari misalnya. Ya kalau imamnya belum datang ya jangan mulai. Atau udah qomat, ya nggak mau lah qomat, imamnya nggak ada. Gitu ya. Makanya biasanya lihat dulu ya, yang azan lihat imam. Kalau imam udah manggut-manggut misalnya atau ngasih tanda untuk mulai ya mulai. Kalau imam masih begini-gini ya nggak bakal mulai. Ya. Oke, yang lain? Kita lanjut ya.
Iya, tadi berarti sudah ada Quran, ada pertanyaan? Ada Quran, tadi ada hadis, lalu ada ijma kesepakatan ulama, yang terakhir ada qiyas, ini dalil yang disepakati ya. Qiyas itu analogi perbandingan. Yaitu membandingkan hukum yang terjadi di masa lalu ditarik ke hukum masa sekarang ketika memang ada benang merahnya yang sesuai. Contoh, di masa lalu itu yang haram adalah khamr. Ya, jadi kalau ada yang bilang topi miring, Guinness gitu ya, wine, nggak haram, di Quran nggak ada, memang betul. Nggak bisa mengharamkan wine, Guinness dengan Quran. Nggak ada inna Guinness, inna wine, nggak ada. Adanya innal khamro wal maisir. Di hadis juga nggak ada. Ya, jadi gimana mengkiaskan? Apa itu khamr itu? Benang merahnya apa? Dia lihat sifatnya. Bukan karena zat cairnya, bukan karena berasal dari buah-buahan tertentu, misal dari anggur, bukan. Tapi karena ada efek memabukkan. Nah, itu yang ditarik. Jadi minuman apapun atau zat apapun yang memabukkan, maka hukumnya disamakan dengan khamr. Apa khamr hukumnya? Khamr hukumnya haram, berarti zat apapun yang memabukkan maka hukumnya haram. Topi miring Pak Ustadz, mabuk nggak? Mabuk, haram. Tape uli, kapan dia berubah jadi jadi alkohol? Berapa lama? Saya pernah tanya sama guru IPA ya, karena saya guru PAI bukan IPA. Kata guru IPA itu sekitar 7 hari Pak Ustadz. Berarti kalau sudah beli tape uli, setelah 7 hari buang. Jangan sengaja, saya pengen mabuk tape uli, jangan. Apalagi yang belinya pakai ember kan, tinggal tenggak tuh ya, udah sebulan nih mabuk nih. Beneran, karena sudah berfermentasi, jadi beralkohol. Jadi kadang-kadang ada yang asalnya halal tapi karena beralkohol jadi haram lagi. Sehingga nanti muncullah satu kesimpulan, ya kullu muskirin haram, atau nanti ada yang mengatakan itu hadis Nabi, setiap yang memabukkan haram hukumnya, walaupun namanya bukan khamr. Ya, karena yang dilihat adalah sifatnya. Dan tidak hanya cair, narkoba disamakan dengan khamr karena memabukkan juga, bikin ngefly. Lem aibon dihirup-hirup gitu kan, pojok-pojokan. Nah, itu juga sama. Lemnya mah halal, tapi kalau dihirup-hirup di pojokan begini, terus bikin ngefly, sama, dia sama kayak khamr haram. Atau yang di kampung nggak punya duit pengen ngefly, maaf ya, kotoran kerbau dikumpulin, dibakar, dicium, itu bisa ngefly tuh. Belum nyoba kan? Coba ntar pulang kampung atau ntar nih udah ya, kumpulin. Iya, di beberapa daerah yang saya dengar begitu, pengen ngefly tapi nggak punya duit, kotoran kerbau dikumpulkan, dibakar, itu baunya bikin ngefly, murah meriah katanya. Itu jadi haram juga. Kenapa? Karena tadi kena benang merahnya, setiap yang memabukkan haram. Nah, itu namanya qiyas, ya, analogi gitu loh. Jadi kalau cuma pakai Quran Sunnah doang ya banyak ya nggak bisa diharamkan atau nggak keluar hukumnya. Ya, makanya ulama mengatakan hukum yang disepakati selain Quran, Sunnah, yang ketiga adalah ijma, kesepakatan ulama, baru yang keempat qiyas, analogi. Tapi tetap yang ngomong gini ulama bukan kita. Ya, apalagi contohnya zakat fitrah di sini pakai apa? Pakai beras, pakai duit. Ya, pertanyaannya di zaman Nabi pakai apa? Ada di zaman Nabi hadisnya, Nabi zakat pakai beras. Lah, kok kita pakai beras? Bid'ah dong. Ijma dari mana? Nabi bilang zakat fitri itu so'an min tamrin, hanya satu sok dari tamr, dari kurma, atau syair, dari gandum. Itu hadisnya. Tidak ada makanan pokok. Rasul cuma bilang kurma atau gandum.
Kok kenapa sekarang jadi beras? Pakai apa? Nah, pakai kias. Cari benang merahnya apa? Nah, yang bisa nyari benang merah ulama, jangan kita. Kalau kita korma, gandum, sama-sama enak. Pokoknya yang enak-enak jadi zakat fitrah. Ntar ada yang zakat pakai permen, kan enak. Ada yang zakat pakai coklat, enak. Karena salah menarik benang merahnya. Harus ulama yang mengatakan. Walaupun ada dalil, bukan kita. Aduh, kita boro-boro jangan deh ya. Jangankan yang gundul, yang gondrong aja pusing gimana bacanya gitu kan. Iya. Nah, udah yang berhak menarik ini sifatnya ini nih, ditarik ke masa sekarang. Lalu dikatakan bahwa ini adalah at-ta'mu, dia makanan pokok. Itu adalah ulama, barulah nanti di Indonesia pakai beras, Indonesia Timur misalnya pakai sagu, karena disimpulkan oleh ulama tadi. Bukan kita ya, jangan kita. Itu kira-kira ya. Dan kias itu justru memang banyak dibutuhkan, kan zaman sekarang banyak hal-hal yang baru. Antum lah ya yang pakai HP, ada yang prabayar pasca bayar. Mana dalilnya tuh? Kita bayar tapi belum bisa nelpon. Padahal yang dibeli pulsa nggak kelihatan pulsanya gimana. Haram dong. Kan kalau jual beli kan harus ada barangnya. Pulsa, mana bukti pulsanya? Dipakainya belakangan lagi. Nanti ada dalam Islam ada bai'us salam. Ketika Rasul ke Madinah, ya, jadi orang bayar dulu, nanti begitu panen baru dikasih barangnya. Kata Rasul, oke, dibolehkan, tapi harus jelas harganya berapa, lalu panennya jenis apa, kemudian beratnya berapa, dan kapan nanti diberikannya. Jelas semuanya. Nah, sekarang disebut dengan prabayar, termasuk token listrik, sama. Itu mengkiaskan dengan masa lalu. Itu ya. Ada pertanyaan? Iya. Nih, tunggu imam nih. Boleh nggak sama imam nih? Apa langsung komat? Kenapa? Jangan kita bukan ulama. Kecuali kalau terpaksa. Iya, darurat. Kayak misalnya saya di hutan, pengen sholat malam, mau sholat isya, nggak tahu kiblat di mana. Buka HP, mati HP-nya. Nyari chargeran, nggak ada chargeran di hutan. Mau nanya, nggak ada orang. Mau naik ke atas pohon juga nggak tahu, gelap semua. Kita terpaksa beristihad. Udahlah, kayaknya di sini deh gitu loh. Ya, udah nggak ada orang, mau nanya ke siapa? Ngecek HP juga nggak bisa. Ya, terpaksa. Tapi kalau masih ada orang yang lebih paham, tanya sama mereka. Fas'alu ahla dzikri, bertanya kepada yang paham. Jangan maksa, saya kayaknya bisa nih. Jangan kayaknya, nanti malah bahaya. Ya, itu loh. Kan kita yang bisa ngukur diri kita. Saya sudah pantas belum ya? Kalau belum, mendingan nanya, tenang. Kita nanya, lalu dijawab. Kalau ternyata salah, kan bukan saya yang salah, yang jawab yang salah. Ya kan, kita malah aman. Gitu ya. Kalau masih ada orang lain yang kita anggap lebih paham, lebih baik tanya sama orang lain. Tanya sama ulama, sama yang lebih ngerti, gitu ya. Oke, cukup? Ya. Ya terserah imam nanti. Boleh, ayo. Iya. Oh iya. Iya. Kalau tahu pas pagi kiblatnya salah, kan udah kelewat isanya, ya udah nggak usah. Udah terlanjur. Tapi kalau tahu pas masih ada waktu, ya diulang. Misalnya pas tengah malam kita ketemu orang gitu, dan bilang itu salah kiblatnya, Pak, yang benar di sini. Kita ulang. Ya, karena masih ada waktu. Tapi kalau udah nggak ada waktu, udah dianggap sudah lewat. Ya. Oke, cukup. Ya. Kita tutup saja dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.